Akhirnya setelah kita menyaksikan dari berbagai macam dinamika yang terjadi di struktural organisasi Nahdlatul Ulama, di mana rapat demi rapat sudah dilakukan, musyawarah dan pertemuan pun sudah tentunya dilaksanakan oleh Rois Am, begitu pula Ketua Yai Yahya dan pertemuan Yai atau ulama sepuh Mustasyar Nahdlatul Ulama yang mengadakan pula pertemuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Pada kali ini muncul pihak di mana ialah dari kumpulan para tokoh kiai yang berada di Pulau Jawa memberikan sebuah pernyataan. Dan pernyataan itu disampaikan dengan tegas, padat, lugas, sehingga apa tentu yang terjadi ini memang sudah kita prediksi sebelumnya. Dan juga merupakan jawaban atas live streaming yang saya lakukan mengenai dinamika dari awal hingga sampai tentu adanya pernyataan ini. Jadi pernyataan ini terbukti kendati pun awalnya prediksi. Untuk lebih jelas, jangan skip video ini, simak sampai selesai dan kita akan berikan sebuah komentar yang tentu mudah-mudahan harapan saya bisa tentu memberikan manfaat dalam konflik yang terjadi terutama di organisasi yang besar di Nahdlatul Ulama. Simak videonya. Mohon disimak, ini adalah pernyataan sikap Forum Kiai NU Jawa terkait konflik berkelanjutan di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Konflik berkepanjangan di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU antara kubu Kiai Haji Miftahul Akhyar dan kubu Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf telah menimbulkan kegelisahan yang mendalam di kalangan Nahdiyin. Seruan islah dari para kiai sepuh Mustasyar NU dalam forum Kediri dan Jombang tidak kunjung membuahkan hasil. Situasi ini tidak dapat dibiarkan terus berlarut, mengingat dampaknya telah merambah hingga struktur wilayah, cabang, dan ranting NU di berbagai daerah. Forum Kiai NU Jawa yang terdiri dari ratusan kiai dari berbagai pesantren di tanah Jawa menilai diperlukan langkah-langkah konkret dan bertanggung jawab dari kedua belah pihak untuk mengakhiri kebuntuan ini. Oleh karena itu, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan umat, kami menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami Forum Kiai NU Jawa menyatakan mosi tidak percaya terhadap pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik itu dari kubu Kiai Miftahul Akhyar ataupun kubu Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf. Yang kedua, mendesak Rois Am, Ketua Tanfidiyah dan Sekjen PBNU hasil Muktamar Lampung untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kisruhnya PBNU. Forum Kiai NU Jawa mendesak Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am, Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf sebagai Ketua Tanfidiyah dan Saifullah Yusuf sebagai Sekjen PBNU hasil Muktamar Lampung untuk bersama-sama mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kisruhnya PBNU selama 5 tahun terakhir. Kedua, mendesak dibentuknya panitia Muktamar NU luar biasa untuk menghasilkan kepengurusan baru. Forum Kiai NU Jawa mendesak pembentukan panitia bersama dari unsur PBNU, PWNU maupun PCNU untuk mempersiapkan Muktamar luar biasa NU sebagai forum jamaiyah tertinggi untuk melakukan klarifikasi, evaluasi, dan koreksi atas berbagai persoalan yang muncul selama ini masa kepengurusan berjalan
sebagai persoalan yang muncul selama masa kepengurusan berjalan. Ulangi ya. Yang kedua, mendesak dibentuknya panitia muktamar NU luar biasa untuk menghasilkan kepengurusan baru. Forum Kiai NU Jawa mendesak pembentukan panitia bersama dari unsur PBNU, PWNU maupun PCNU, mempersiapkan muktamar luar biasa NU sebagai forum jam'iyah tertinggi untuk melakukan klarifikasi, evaluasi, dan koreksi atas berbagai persoalan yang muncul selama masa kepengurusan berjalan. MLB dipandang sebagai jalan paling adil, konstitusional, dan bermartabat untuk memulihkan stabilitas organisasi. Kemudian yang ketiga, menolak munculnya Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan Saifullah Yusuf dalam kepemimpinan hasil MLB. Untuk memastikan proses rekonsiliasi berjalan tulus dan bebas konflik kepentingan, Forum Kiai NU Jawa menilai bahwa ketiga tokoh tersebut sebaiknya tidak tampil kembali dalam struktur kepemimpinan PBNU hasil MLB. Sikap ini bukan bersifat personal, melainkan demi menjaga kondusivitas dan membuka kesempatan bagi munculnya kepemimpinan yang baru yang lebih kredibel, netral, dan diterima seluruh warga NU. Yang keempat, membentuk PBNU tandingan apabila MLB tidak digelar dalam 3 bulan. Apabila dalam waktu 3 bulan ke depan tidak ada kesepakatan dan tidak terselenggaranya MLB, maka Forum Kiai NU Jawa akan mengambil langkah-langkah darurat. Berupa pembentukan PBNU tandingan sebagai wadah konsolidasi NU kultural. Langkah ini ditempuh sebagai ikhtiar terakhir untuk menyelamatkan NU dari stagnasi konflik internal dan penyimpangan orientasi perjuangan. Kemudian yang kelima, mengundang tokoh-tokoh NU kultural untuk aktif dalam upaya penyatuan jam'iyah. Forum Kiai NU Jawa berkomitmen mengajak berbagai tokoh karismatik NU kultural, termasuk diantaranya Haji Roma Irama, serta sejumlah ulama dan budayawan yang memiliki legitimasi moral dan basis kultural luas. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat gerakan penyatuan di akar rumput dan mengembalikan NU sebagai kekuatan moral bangsa. Kita semua sudah mendengar dan menyimak secara seksama. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Forum Penyelamat Organisasi Nahdlatul Ulama. Mereka ialah kumpulan kiai-kiai pemangku pesantren di Pulau Jawa. Dan dari berbagai macam poin, nanti pula akan kita komentari secara seksama. Relevan atau tidak, bagaimana tentunya jalan keluar ataupun yang terbaik yang kita harapkan. Jangan di-skip agar kawan-kawan tidak gagal paham. Yang pertama, di mana pernyataan yang dihasilkan dari forum tersebut itu mengeluarkan putusan di mana yang pertama Gus Iful, kemudian Kiai Haji Miftahul Akhyar, begitu pula Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini diharapkan untuk mundur sebagai kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama yang dihasilkan di Muktamar Lampung. Dan ini pula tentu rentetan dari live streaming yang sudah saya lakukan. Prediksi atau hal-hal yang akan terjadi, video ini adalah jawabannya. Dan pula dari pernyataan ini, kita pula menginginkan adanya penguat yang lahir dari wilayah lain. Mana wilayah Palembang, mana organisasi PBNU daerah Kalimantan atau pulau di mana Sulawesi, mana yang berada di Lampung bahkan yang mencetak 3 tokoh ini, yang melahirkan 3 tokoh ini. Kita juga ingin mengharapkan tentu bagaimana tanggapan daripada ulama-ulama atau kiai-kiai tentu yang menanggapi dinamika yang terjadi di organisasi Nahdlatul Ulama. Sependapatkah atau justru kalian tentu tidak sependapat dengan Forum Penyelamat PBNU yang tentu dilakukan oleh para kiai se-Jawa. Nah, di sini pula kita akan melihat tentu pembanding mana orang-orang yang memang murni ingin
mempertahankan, ingin melestarikan, ingin membuat harum organisasi Nahdlatul Ulama, dan mana orang yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan atau bahkan ajang perpolitikan. Kita paham basisnya. Oh, ternyata wilayah Palembang sudah terkontaminasi dengan virus-virus organisasi lain. Kita paham di sini. Nah, kita nantikan nanti apakah ada eh, statement yang akan tentu dilakukan oleh para kiai atau bahkan kepengurusan-kepengurusan di masing-masing wilayah. Mudah-mudahan nanti akan muncul. Nah, kemudian yang kedua, mendesak adanya muktamar luar biasa. Bagaimana pula ini sudah pernah dijelaskan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau memang sudah tidak ada lagi solusi islah untuk mereka, sudah tidak ada lagi celah untuk lebih baik atau membaik kondisi ini, maka itu yang paling relevan dilakukannya muktamar luar biasa. Karena dengan muktamar luar biasa, dengan kata lain, mereka ini mundur secara terhormat daripada harus saling pecat-pemecat. Karena tidak ada sejarah sepanjang berdirinya Nahdlatul Ulama terjadi pemecatan-pemecatan yang berada justru di struktural pusat organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ini hal yang memalukan. Hal yang sebetulnya ini tidak boleh terjadi. Bukan prinsip kita untuk saling memecat, saling merendahkan. Justru tentu Nahdlatul Ulama itu kental dan menjunjung tinggi, menghargai, menghormati, islah, kemudian ukhuwah. Lantas teori-teori itu kemana? Kalian yang digadang-gadang, ditokohkan, dituakan. Tapi kalian memberikan contoh, kalian memberikan gambaran yang itu semua tidak sesuai dengan harapan. Nih, tentu miris sekali. Kemudian poin yang ketiga dari hasil forum tersebut, di mana menolak keberadaan 3 orang yang tadi kita sebut, yaitu Gus Ipul, Kiai Miftah, dan Kiai Haji Yahya, ini untuk muncul di muktamar luar biasa. Tidak dicalonkan, bahkan mencalonkan, atau lebih baik tidak datang atau tidak diundang. Atau dengan kata lain, diboykot. Bayangkan, ini sudah kita prediksi kawan. Jadi lebih baik kalian mundur secara terhormat, atau kalian akan mengukir sejarah terburuk di sepanjang masa yang akan dikenang oleh generasi-generasi yang akan mendatang. Luar biasa ini. Jadi ini menurut saya ya amat sangat relevan. Karena akar permasalahan itu ya lahirnya dari mereka bertiga ini. Saling cakar-cakaran, saling sikut-menyikut, saling pecat-memecat, ya 3 ini. Kalaupun nanti salah satunya masih dipertahankan, tentu akan menjadikan organisasi ini ya justru akan semakin panas, timbulnya cemburu sosial dan lain sebagainya. Ini menurut saya sangat relevan. Kemudian yang keempat, di mana kalaupun ini tidak bisa dilakukan muktamar, bahkan di situ 3 bulan namanya, muktamar luar biasa, maka para tokoh kiai se-Jawa itu akan membuat PBNU tandingan. Nah, sahabat-sahabatku, oleh karena itu, dari awal saya menginginkan adanya respon, mendukung tidak kalian atas pernyataan yang mengatasnamakan Forum Penyelamat PBNU. Bagaimana respon dari wilayah Lampung? Bagaimana respon wilayah Kalimantan? Apakah kalian sependapat? Atau kalian justru menentang dari pernyataan ini? Dari hasil yang kemufakatan, poin-poin yang mereka sampaikan itu bertentangan dengan kalian. Tentu kita akan lihat di sini. Maka hal ini bukan tidak pernah terjadi. Karena ya di luar daripada Nahdlatul Ulama lah, bila kita katakan ya PKB juga demikian. Kan pernah terjadi perpecahan. Oke lah, itu sebuah perpolitikan partai politik. Tetapi di Banom Nahdlatul Ulama. Seperti halnya Jatman diklaim oleh Habib Lutfi yang akhirnya membuat tandingan. Nah, dari sini kita harus paham. Kalau mereka ingin mengabaikan dan menginginkan PBNU itu terpecah, maka memang itu sangat diharapkan. Dan kita paham betul arah daripada mereka, Rois Syariah atau pengurus-pengurus yang sekarang ini. Nampak di depan kita. Siapa sesungguhnya mereka? Mereka itu lebih condong kemana? Dan yang selama ini mereka itu acuh, tidak mempedulikan daripada persoalan keluh kesah dari warga Nahdien akar rumput. Akan tetapi sebaliknya justru mereka membela propaganda. Mereka mendukung adanya orang yang merongrong Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya inilah tokoh-tokohnya. Jadi nanti kita akan lihat ketika nanti PBNU itu ada tandingnya, maka mereka ini arahnya jelas ke kubu sebelah. Jelas mereka inilah yang akan menggunakan daripada nama besar Nahdlatul Ulama sebagai tameng propaganda. Sebagaimana pula Jatma yang didirikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Lihat saja nanti. Akan tetapi makanya kita membutuhkan kesulitan mengenai ini, kepedulian kita terhadap pesan, terhadap amanah tokoh pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian yang seterusnya, kalaupun ini ingin dibentuk, maka mengharapkan adanya pertemuan atau mengundang daripada berbagai macam tokoh kultural. Ini pernyataan poin terakhir yang disampaikan oleh tentunya forum pengaman daripada organisasi PBNU. Di mana ya memang harus tentunya adakan satu musyawarah, adakan satu pertemuan di mana yang jelas kemurnian untuk menyelamatkan organisasi yang didirikan oleh para masyayikh pendirinya. Di mana mereka adalah orang yang tulus, yang ikhlas, yang memang membuat wadah Nahdlatul Ulama itu untuk mengayomi, untuk menenteramkan, untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Nahdien akar rumput, untuk kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan kantong, kemaslahatan jabatan dan sebagainya.
Jadi kita pisahkan antara perpolitikan dengan organisasi yang murni. Ini berlandaskan, mengedepankan syariat-syariat yang tentunya telah diwariskan. Mulai tentu dari baginda Rasulullah SAW, kemudian para ulama, maka tercetuslah sebuah organisasi di mana organisasi ini bukan orang sembarangan yang menciptakan organisasi ini. Bukan instan, tapi penuh dengan tirakat, riadoh, sehingga banyak sekali pertimbangan. Jadi kalau kita sembrono, kalau kita tidak memegang prinsip, maka yang kita saksikan, yang ada, apa yang terjadi pada hari ini. Mudah terombang-ambing, mudah disetir, mudah dikendalikan. Bahkan lebih condong memihak kepada orang-orang yang justru ingin peruntukan, merongrong Nahdlatul Ulama itu sendiri. Itu nyata kawan, itu bukti, bisa kita lihat di jejak digital, fakta. Nah, sahabat-sahabatku, dari berbagai macam poin yang disampaikan atau yang dihasilkan oleh forum untuk penyelamat organisasi PBNU, ini mudah-mudahan pula akan mendapat tanggapan dari wilayah-wilayah lain. Harapan kita sebagai pengimbang, penguat, bahkan kita bisa mengambil sebuah pembanding. Kita akan tahu persis siapa yang masih murni ingin tentunya menjalankan amanah yang dititipkan oleh para masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama, mana mereka yang hanya menjadikan organisasi Nahdlatul Ulama itu sebagai ajang mewujudkan kepentingan mereka, baik kepentingan secara kelompok, terlebih untuk kepentingan pribadi. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami dan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dari saya. Mangku Hakim Sos. Salam akal sehat.